jaksa. Hari ini kita tahu nih di istana nih ada pelantikan gitu ya kan. Nah, kita tidak tahu apakah memang masih ada 2 kursi tersisa dari Partai Nasdem yang ada di pemerintahan. Anda melihat hal ini juga nggak sih, halus ini efek juga dari yang kurang dari 24 jam akan juga berlangsung di istana begitu? Ya, saya melihat bahwa gaya komunikasi Pak Anies yang sangat halus itu juga bagian dari upaya untuk menghormati Partai Nasdem yang per hari ini masih menjadi bagian dari koalisi di pemerintahan. Agak tidak elok kalau terlalu ekspresif, konfrontatif katakanlah, ya. Sementara Nasdem masih menjadi bagian dari koalisi pemerintahan. Berbeda ketika Pak Anies saat itu berpidato di PKS, sangat terbuka, mengkritik ekonomi, mengkritik infrastruktur, jalan dan sebagainya. Tapi di Partai Nasdem karena ini bagian dari koalisi pemerintah agak lebih halus. Nah, tentu juga Partai Nasdem pasti dugaan saya nih, Gus sudah memberikan rambu-rambu kepada Pak Anies ya, karena entah Pak Jokowi yang menunggu pidato dulu baru reshuffle ya, atau Pak Anies, Pak Surya Paloh sudah mengetahui besok ada reshuffle. Kita tidak tahu yang mana. Mas Andika pikirnya yang mana nih? Saya menduga Pak Jokowi memang ada rencana reshuffle, tapi menunggu terlebih dahulu konten orasi Pak Surya Paloh dan Pak Anies Baswedan. Kalau masih halus ya mungkin tidak di reshuffle keduanya ya. Tapi tadi kabarnya ada 1 ya. Tapi kita tidak tahu ya. Pertanyaan Gus gimana? Kira-kira begitu Gus. Sudah nggak kita pikirin lagi. Nggak, artinya begini Gus, dengan soft dan halusnya dengan dibalut doanya tadi itu, apakah itu juga salah satu cara juga Gus gitu loh? Karena istana pun juga sedang menimang-nimang juga. Gitu. Nggak ada urusannya dengan istana. Nasdem membebaskan kepada Anies untuk menggunakan cara apa saja. Narasi isi dalam doa atau narasi secara langsung itu terserah Anies. Karena kita yakin memilih Anies itu seseorang yang selain punya kapasitas intelektual, pengetahuan, pengalaman, rekam jejak, sekaligus akhlak, karakter. Tidak meledak-ledak, karakter yang memang landai gitu kan, santun, sopan. Ini kan beda, ini kan agak beda, ini manusia ini agak beda ini. Nah kita sadar itu sehingga kita lepas, nggak ada kita ngasih saran-saran ini harus keras, ini harus pakai doa. Tapi ada nggak ada. Tapi bahwa kita yang sedikit punya ilmu itu memahami bahwa selain kita yang menggunakan ikhtiar, pikiran, strategi, taktik, ya, narasi-narasi, dengan talk show, debat, atau kita sosialisasi di bawah dan seterusnya. Ini kan semua ilmu politik kan biasa begini ya. Nah, ada satu hal. Sebagai bangsa Indonesia yang beriman, berketuhanan yang maha kuasa, yang maha esa, gitu kan, dalam Pancasila, itu ada satu hal yang selama ini hanya ditempatkan dalam pembukaan acara atau akhir acara, yang namanya doa. Padahal dalam agama doa mukhul ibadah. Doa itu inti dari ibadah. Doa silahul mu'min. Doa itu senjatanya kaum mukmin. Nah, gitu kan? Nah, ini selama ini metode ini hanya ditempatkan di situ. Nah, Mas Anies mencoba metode doa ini bagaimana ditampilkan dalam sebuah acara yang besar, kan? Yang melibatkan seluruh kader ya, 200.000 lebih di dalam maupun di luar, ya. Itu metodenya doa, tapi substansinya adalah ada kritik, ada harapan, ada dan menyangkut segala aspek kehidupan. Itu tidak disampaikan langsung direct kepada penguasa. Presiden, rakyatmu ini bagaimana? Rakyatmu ini bodoh, bagaimana tapi pendidikannya naik? Itu begitu ya. Presiden, rakyatmu itu miskin, bagaimana meningkatkan kesejahteraan? Presiden, rakyatmu ini tidak terlindungi di luar negeri, bagaimana? Dan seterusnya dan seterusnya. Ya, tapi ini dipanjatkan ke atas, panjatkan ke atas. Bagaimana atas namanya Allah Subhanahu Wa Taala itu kan supaya tembus ke Sidratul Muntaha itu, kemudian merealisasi, menyadarkan pada seluruh elit-elit negara bangsa ini, presiden sampai ke bawah, gitu ya. Jadi ini cara yang luar biasa, cara yang cerdas, cara yang religius, cara yang sangat
sebetulnya sangat sosiologis sekali. Saking Ya. cerdasnya juga orang jadi menafsirkannya begini. Baca doa begitu ramai-ramai. Ya termasuk juga ini hari Senin ini kan dakdikduk juga nih gitu loh ibaratnya. Gak ada kaitannya. Nggak ada kaitannya juga. Nggak ada. Tapi Gus Dur tadi sempat dikatakan Mas Andika bahwa juga ada mungkin pertimbangan lain seperti faktor elektabilitas. Apakah itu juga menjadi pertimbangan begitu dari Anies Baswedan? Enggak juga, saya kira enggak. Kita tidak, ini soal ini aja, soal kita ini punya perangkat ilmu pengetahuan, kita coba terapkan, gitu kan, terapkan. Tidak langsung saya kira, wah ini harus meningkatkan elektabilitas dengan cara doa, enggak lah, enggak. Kita punya banyak pengetahuan, sisi ini gimana, sisi ini gimana, sisi ini kan, kita coba terapkan, begitu kan. Tapi message itu sampai. Oke. Nah, Tapi tadi Gus Dur juga mengatakan sosiologis masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang beragama. Ya. Dan doa itu kan bagian dari culture masyarakat yang beragama. Sehingga mungkin itu juga secara tidak langsung adalah bagian dari strategi Pak Anies Baswedan karena paham sekali doa adalah bagian dari keseharian masyarakat yang bisa meningkatkan simpati masyarakat kepada seorang Termasuk Anies juga Baswedan. mendoakan apa yang akan terjadi juga di hari Senin ini begitu, Mas Andika. Termasuk juga begitu Mas ya. Tetapi apapun isinya, namun dengan kehadiran kemarin pimpinan parpol, Ya. Pak AHY, di situ ada Pak Bahkan ada Golkar Saiku, juga. Bahkan ada Golkar juga. ada Golkar juga Ya. di situ. Ini menunjukkan bahwa poros perubahan ini serius dan masih istiqomah. Dan masih Oke. solid juga. Masih solid juga, meskipun Oke. kemarin agak sedikit berantem dikit lah ya antara Nasdem dengan Demokrat. Namun acara hari ini, nggak ada berantem. nggak ada. acara kemarin itu mengkonfirmasi bahwa poros ini tetap solid, Solid. Oke. mengusung Anies Baswedan dan nanti cawapresnya siapa? AHY ya Gus ya? Oke. Baik, terima kasih Mas Andika. Terima kasih banyak, Gus Mas Coy, Andika, terima Gus kasih Coy. waktunya hadir bersama